Sama-sama? Siap. Siap ya. Ku mau senangkan hatinya. Ayo tepuk tangannya yuk. Tangannya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Siap. Hidupku sekarang hanya bagimu Tuhan. Tak mau apa? Tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau tetap setia. Ku mau senangkan hatinya. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Yang semangat ya. Yuk yang lagi yuk. Hidupku sekarang hanya bagimu Tuhan. Tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau menetap setia. Ku mau senangkan hatinya. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat Apa? bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Itu doanya kita ya. Siap keluarkan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus, oke? Hidupku sekarang Tepuk tangannya. menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Siap. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir, Sekali lagi yuk. mengikut Tuhan sampai akhir. Yeay. Mari kita katakan haleluya. 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 Masih semangat ya teman-teman? Masih dong. Ayo memuji Tuhan lebih semangat lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku, Dia selalu setia berjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku.
sahabatku. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Ayo, tepuk tangan teman-teman. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yesus sahabatku. Yeay. Teman-teman, tadi kita sudah selesai sama Tuhan. Yuk, sekarang kita fokus pada Tuhan. Utama di hidupku, Kau yang selalu kurindukan, Tuhan Yesus. Kasihi-Mu Kau yang terbaik di hidupku. Kau yang selalu kuinginkan, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau.
Sekarang kami akan berdoa karena habis ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong sediakanlah telinga kami supaya kami boleh mendengar semua perkataan-Mu dan boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman Joel Kids. Perkenalkan, nama saya adalah Profesor Joel. Dan di minggu ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman Joel Kids eksperimen yang sangat menakjubkan. Oke, tapi pertama-tama pasti harus pakai kacamata. Oke, biar cool. Oke, udah. Oke, aduh. Sekarang, pertama, Profesor punya 2 gelas. Dalamnya tuh ada es dan satunya akan menjadi air yang sangat panas. Oke, pertama kita akan mengisi air dulu yang dingin. Sekarang ini hati-hati ya teman-teman, soalnya ini air panas. Oke, sekarang Profesor udah punya 2 gelas berisi air yang panas dan air yang dingin. Oke, sekarang Profesor akan mengambil warna makanan berwarna merah dan taruh di warna yang di gelas yang dingin. Ini warnanya merah. Oke, sekarang Profesor akan mengambil warna makanan yang warna biru. Buka. Oke, terus. Waduh. Bentar teman-teman, jatuh teman-teman. Oke teman-teman, jadi Profesor sudah mewarnai warna pokoknya yang panas warnanya biru dan yang dingin warnanya adalah merah. Oke, sekarang Profesor akan mengambil kertas yang tebal dan akan taruh di atas yang warna biru. Oke, sekarang Profesor akan membaliknya. 3, 2, 1. Hop. Wow. Oke. Sekarang Profesor akan taruh di atas warna. Oke. Sekarang Profesor akan atasnya dengan pelan. One hour later. Wow. Ini kok bisa caranya gini tuh gimana ya teman-teman? Jadi teman-teman, kok bisa air ini bisa bercampur? Soalnya air yang panas mempunyai massa jenis yang lebih ringan dibandingkan air yang dingin. Sehingga air yang panas bisa tetap di atas dan air dingin bisa di bawah. Nah, itu adalah penjelasan dari Profesor Joel. Oke, kira-kira ada nggak ya cerita Alkitab yang terkait dengan ini? Mari kita dengarkan bersama-sama dengan Kak Steffi. Kak Steffi udah siap? Oke, let's go. Siap, Profesor Joel. Hai adik-adik Joel Kids semuanya. Wah, kembali lagi nih bersama dengan Kak Steffi di Ibadah Online Joel Kids. Hari ini Kak Steffi mau cerita pada kalian tentang bagaimana sih perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Adik-adik sudah siap semuanya untuk mendengarkan? Oke ya, tadi sudah lihat kan Profesor Joel sebelumnya percobaannya bahwa yang dari minyak sama yang cairan warna biru sama merah bisa bersatu enggak? Enggak bisa. Karena apa? Karena ada perbedaan molekul. Yang satu ada air hangatnya, taruh di air hangat, yang satu di air dingin. Ketika yang ditaruh di air hangat, cairan warna biru, enggak bisa bergabung sama yang air dingin, yang cairan warna merah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perbedaan dengan orang benar dan orang fasik.
Yuk sekarang semuanya lipat tangannya, tutup. Lipat tangannya, tutup yang baik. Kita mau dengarkan bersama-sama. Oke? Yuk. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama. Yuk kita siap-siap buka Alkitabnya ya. Di Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Yuk semuanya buka Alkitabnya atau Alkitabnya. Sudah? Kita baca sama-sama ya di Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita baca di ayat ke-18 ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di Maleakhi tadi dikatakan apa sih adik-adik? Maka kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Wah, apa ya perbedaannya ya antara orang benar dan orang fasik ya? Ada 3 ciri orang benar. Yuk kita sebutkan. Salah satunya apa sih adik-adik? Yang pertama, kita mau baca hidup sesuai firman Tuhan. Kita baca ya di Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sekali lagi ya, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Kalau hidup sesuai firman Tuhan, contohnya seperti apa sih? Apapun yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang ciri-ciri orang benar. Tapi kalau orang fasik, kira-kira taat gak ya hati-hati sama firman Tuhan? Enggak. Malah perlawanan ya. Disuruh firman Tuhan ini misalnya setia. Malah apa? Gak taat, gak setia. Disuruh rajin baca Alkitab. Bolong-bolong baca Alkitabnya. Lalu apalagi ya dia gak boleh berbohong. Tapi kalau orang fasik lakunya apa jadi? Wah, malah berbohong. Ciri orang benar yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita belajar yang kedua. Ciri orang benar selanjutnya adalah orang benar itu perkataannya pasti baik dan membangun. Orang benar apa adik-adik? Perkataannya baik dan membangun. Kita baca sama-sama di Amsal 10 ayat 21. Yuk dibuka semuanya ya. Sudah belum? Oh, baca kitabnya ya adik-adik ya. Yuk kita baca bersama-sama. Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Sekali lagi ya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, adik-adik, kalau kita sebagai orang benar, perkataan yang keluar dari mulut kita pasti perkataan yang memberkati. Beda dengan orang-orang fasik. Perkataan yang keluar dari mulut orang fasik apa? Perkataan yang mengejek, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang menyakiti hati orang, hati temannya, hati orang lain. Tapi perkataan orang benar, perkataan orang yang ada dalam Tuhan itu menjadi berkat. Siapa di sini yang mulutnya mau ngomong yang berkat, mau memperkatakan berkat? Semua pasti mau ya. Dan yang ketiga, ciri orang benar selanjutnya adalah orang benar itu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Gimana maksudnya ya kayak mengandalkan Tuhan itu tandanya semua yang dilakukannya dia lakukan itu minta tolong terus sama Tuhan. Dia nggak ngelakuin semuanya sendiri, tapi dia berjuang berusaha bersama dengan Tuhan. Kita baca yuk di firman ini di Habakuk 2 ayat 4. Semua baca Alkitabnya Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman.
Sekali lagi ya, kita katakan bersama-sama ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu adalah ciri-ciri orang benar. Kalau orang fasik, apa yang dilakukan ya adik-adik? Apakah dia mengandalkan Tuhan? Tentu tidak. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Wah, aku bisa. Kayak gitu aja aku bisa. Belajar matematika. Kan nggak perlu. Kan nggak perlu berdoa, kerjain sendiri. Apakah itu ciri orang benar adik-adik? Tentu tidak. Tapi orang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika dihadapkan sebuah masalah. Contohnya ini adalah pelajaran uang matematika. Jadi apa yang dilakukan kalau menjadi orang benar dan mengandalkan Tuhan? Berdoa. Berdoa sebelum mulai. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Aku tidak mau nih pelajarannya, Tuhan tolong. Ajari supaya bisa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi apa adik-adik ciri-ciri yang benar? Yang pertama, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, perkataannya apa adik? Perkataannya baik dan membangun. Betul sekali. Dan yang ketiga, orang benar itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow. Adik-adik hebat-hebat semuanya di sini. Semua di sini mau menjadi orang benar. Bagus sekali. Ingat tadi ciri-cirinya. Yang pertama apa tadi? Orang ini adalah orang benar adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya rajin-rajin baca Alkitab adik-adik. Yang kedua, perkataannya menjadi perkataan berkat dan membangun. Dan yang ketiga, orang benar itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke. Nah, kalau kita jadi orang benar, lalu apa ya jadi janji Tuhan pada kita ya orang-orang benar itu? Tadi seperti ayat pertama yang kakak bacakan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Wah, itu janji Tuhan loh adik-adik kepada orang-orang benar. Kalau adik-adik tadi sudah termasuk dari 3 ciri-ciri yang Kak Stevi sebutkan, janji Tuhan kepada kita sebagai orang-orang benar apa tadi adik-adik? Janjinya adalah kita akan menjadi kesayangan Tuhan sendiri. Wow. Dan Tuhan akan mengasihi kita sama seperti orang yang menyayangi anak-anaknya yang melayani dia. Wow. Janjinya apa adik-adik? Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Contohnya ya, kalau saya bisa kasih contoh ya. Di sini semua punya papa kan? Coba angkat tangannya, punya papa atau mama kan? Papa itu, papa atau papi atau daddy. Kalau misalnya kita nih sebagai anaknya minta jajan roti, dikasih ular enggak adik-adik? Ya enggak lah. Kalau minta roti dikasihnya apa? Roti. Malah kadang lebih bagus. Bisa dibeliin rotinya macam-macam. Roti yang paling mahal. Roti burger. Karena apa sih? Karena anaknya minta. Anak dia yang dia sayangi minta. Nah, sama seperti janjinya Tuhan tadi hati-hati kepada orang yang benar. Janjinya apa? Kan kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Kalau kita menjadi milik kesayangan Tuhan, berarti apapun yang kita minta dikasih sama Bapak kita enggak? Dikasih dong. Apapun yang kita minta sama Tuhan dikasih enggak? Dikasih, karena kita punya Bapa yang baik. Karena kita menjadi kesayangan Tuhan. Siapa yang di sini mau menjadi kesayangan Tuhan? Semua mau ya? Karena apa? Itulah perbedaannya adik-adik antara orang benar dan orang fasik. Kalau orang benar, yang membedakan adalah orang benar itu disayang sama Tuhan sendiri. Sampai jadi milik kesayangan Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi milik kesayangan Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke semuanya. Yuk yang mau menjadi milik kesayangan Tuhan, Kak Stevi ajak yuk kita semua mau berdoa. Kita mau meminta Tuhan supaya kita tuh bisa diajari untuk menjadi orang-orang yang benar. Perbedaan sangat kelihatan berbeda. Kalau orang benar itu Tuhan sayang banget sama orang benar. Itulah perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan ingat janjinya adik-adik. Janji orang benar, janjinya Tuhan kepada orang benar itu apa sih? Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Ingat adik-adik, kalau kita jadi orang benar, janjinya apa? Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri.
yang mau menjadi milik sayang Tuhan, yuk sekarang saya minta semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak, kami mau belajar Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk terus bisa menjadi orang benar Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bisa hidup menjadi orang-orang benar Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Kau yang bimbing setiap kami. Dan jangan biarkan Tuhan kami Tuhan menjadi orang fasik Tuhan. Tapi Kau tuntun kami Tuhan menjadi orang-orang benar-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang sertai hidup kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya. Amin. Dadah.